Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Kapita Selekta Perkebunan yang beranggotakan saya Fatrohim, Farhan Arif Rahman, dan Apriansah. Kami dari semester 5 kelas reguler Program Studi Pengelolaan Agribisnis Perkebunan Politeknik Surian. Kami akan menjelaskan mengenai tanaman kakao yang ada di Sulawesi Tenggara. Materi yang pertama adalah tentang persebaran kakao di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara merupakan sentra produksi kakao nomor 2 setelah Sulawesi Tengah dengan luas areal sebesar 268.432 hektar dan produksi 114.245 ton. Terdapat 4 sentra produksi kakao di Sulawesi Tenggara, yaitu yang pertama adalah sentra Lambandina, yaitu di Kolaka Timur. Yang kedua sentra Pakue di Kolaka Utara. Yang ketiga adalah sentra Besulutu. Yang keempat adalah sentra Lelembu Ponsel di Bombana. Yang kedua adalah sejarah kakao di Sulawesi Tenggara. Perkembangan kakao di Indonesia tersebar di beberapa wilayah, yaitu yang termasuk adalah provinsi sentra produksi kakao adalah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Lampung, dan Provinsi Bali. Salah satu sentra penghasil kakao di Sulawesi Tenggara adalah Kabupaten Kolaka. Pada tahun 2018, Kabupaten Kolaka Timur menjadi salah satu daerah percontohan perkembangan komoditas tanaman kakao di Indonesia. Salah satu alasan pengkultusan Kabupaten Kolaka Timur menjadi percontohan pengembangan kakao dikarenakan wilayah tersebut merupakan salah satu penghasil kakao terbesar di Sulawesi Tenggara. Awal mula penyebaran kakao di Kolaka Timur dimulai pada tahun 1980-an dari orang Sulawesi Selatan yang sudah lebih dahulu mengembangkan kakao. Kemudian banyak petani dari Sulawesi Selatan yang datang merantau ke Sulawesi Tenggara dan membuka lahan kakao di Sulawesi Tenggara. Tradisi merantau orang Sulawesi Selatan atau suku Bugis Makassar sendiri sangatlah kuat. Masyarakat Bugis atau Makassar sudah mengarungi lautan sejak berabad-abad lamanya dengan kapal layar yang terbuat dari kayu dan mampu mengarungi samudera dan ombak di laut lepas. Tradisi merantau inilah yang membuat masyarakat Bugis Makassar tersebar ke seluruh Nusantara bahkan hingga ke luar negeri. Yang ketiga adalah budidaya kakao. Budidaya kakao terdapat beberapa tahapan. Yang pertama adalah menyiapkan lahan tanam. Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam budidaya kakao adalah menyiapkan lahan tanam. Kita bisa mulai membuat lubang tanam berukuran 60 x 60 dan mengisinya dengan pupuk kompos. Kita juga perlu menyiapkan tanaman pelindung untuk mengurangi intensitas cahaya matahari seperti tanaman lamtoro atau albazia. Yang kedua adalah pilih bibit kakao yang terbaik. Pilihlah bibit kakao terbaik dengan cara generatif maupun vegetatif. Cara generatif dilakukan dengan cara penyemaian biji yang dilanjutkan dengan penanaman di lubang tanam, sedangkan cara vegetatif dilakukan dengan menyambung pucuk tanaman secara okulasi. Yang ketiga adalah penanaman kakao. Lepaskan bibit dari polybag secara perlahan dan masukkan ke dalam lubang tanam. Timbun kembali dengan tanah dan rapikan tanah di area lubang tanam. Untuk hasil yang optimal, kita bisa menanamnya pada saat musim hujan. Yang keempat adalah penyiangan. Penyiangan dilakukan terhadap gulma yang tumbuh di sekitarnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari persaingan zat hara antara tanaman kakao dengan gulma. Kita bisa juga mencabut gulma secara langsung, menghilangkan dengan cangkul ataupun menyemprotkan herbisida. Yang kelima adalah penyulaman. Penyulaman adalah kegiatan mengganti tanaman yang mati atau yang tumbuh tetapi tidak maksimal dengan bibit baru sebelum tanaman berumur 2 minggu setelah ditanam. Yang keenam adalah pemupukan. Pemupukan tentu saja tidak bisa dilewatkan begitu saja. Kita perlu melakukan pemupukan setelah tanaman berumur 2-3 bulan menggunakan pupuk urea 370 kg per hektarnya dan fosfat SP36 310 kg per hektarnya dan KCl 420 kg per hektarnya. Dan yang terakhir adalah pemangkasan. Kegiatan ini bisa dilakukan setelah tanaman kakao berumur 1 tahun atau ketika tanaman sudah bisa hidup baik tanpa tanaman pelindung. Kita juga bisa melakukan pemangkasan pada cabang atau ranting tanaman yang tumbuh terlalu rimbun. Yang keempat ada perawatan. Adapun beberapa langkah perawatan yang perlu dilakukan untuk mempertahankan produktivitas tanaman kakao supaya bertahan lama, diantaranya pemangkasan rutin dan berlanjut seperti pemangkasan bentuk, pemangkasan pemeliharaan, dan pemangkasan pemendekan kanopi. Pemupukan tepat dosis dan tepat waktu, pengaturan lahan yang baik, serta pengendalian OPT secara terpadu. Yang kelima ada agroindustri.
Nilai ekonomi produk kakao rakyat masih dominan diperoleh dari produk primer yang menyebabkan perolehan pendapatan per satuan unit produk usaha tani kakao tergolong relatif rendah. Nilai tambah komoditas kakao dapat diperoleh masyarakat dengan cara melakukan fermentasi biji kakao dalam proses pasca panen kakao. Masalahnya adalah bagaimana meningkatkan kualitas biji kakao dalam proses pasca panen menjadi produk biji kakao fermentasi yang mempunyai nilai jual yang lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani kakao. Teknik fermentasi kakao dilakukan dengan cara: 1. Biji kakao basah dimasukkan ke dalam kotak fermentasi ukuran 30 x 30 x 30 cm selama 48-27 jam. Kedua, pembalikan dan pengadukan biji kakao. Yang ketiga, pengontrolan suhu biji kakao minimal 52 derajat Celcius. 5. Pencucian biji kakao. Yang keenam, pengeringan biji kakao serta penyimpanan dan pengemasan biji kakao. Yang keenam, ada data statistik produksi kakao. Indonesia merupakan negara yang cukup banyak memproduksi kakao. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, produksi kakao di Indonesia sebanyak 706.500 ton pada tahun 2021. Produksi kakao di Indonesia paling banyak berasal dari Sulawesi Tengah, yakni 130.600 ton. Setelahnya ada Sulawesi Tenggara dengan produksi kakao sebanyak 114.800 ton. Poin yang ketujuh adalah geografi dan juga topografi. Kakao ditanam di daerah-daerah yang berada pada 100 lintang utara sampai dengan 100 lintang selatan. Walaupun demikian, penyebaran pertanaman kakao secara umum berada pada daerah-daerah antara 770 lintang utara sampai dengan 180 lintang selatan. Hal ini tampaknya erat kaitannya dengan distribusi curah hujan dan jumlah penyinaran matahari sepanjang tahun. Curah hujan yang berhubungan dengan pertanaman kakao adalah distribusinya sepanjang tahun. Hal tersebut berkaitan dengan masa pembentukan tunas muda dan produksinya. Area pertanaman kakao yang ideal adalah daerah-daerah bercurah hujan 1.100 sampai dengan 3.000 mm per tahun. Tanaman kakao dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah, asal persyaratan fisik dan kimia tanah yang berperan terhadap pertumbuhan dan produksi kakao terpenuhi. Kemasaman tanah atau pH, kadar zat organik, unsur hara, kapasitas adsorpsi, dan kejenuhan basa merupakan sifat kimia yang perlu diperhatikan. Sedangkan faktor fisiknya adalah kedalaman efektif, tinggi permukaan tanah, drainase, struktur dan konsistensi tanah. Selain itu, kemiringan lahan juga merupakan sifat fisik yang mempengaruhi pertumbuhan dan pertumbuhan untuk tanaman kakao. Poin yang ke-8 adalah perkembangan harga. Menurut Ketua Asosiasi Petani Kakao Indonesia (APKAI) Sulawesi Tenggara, indikasi jatuhnya harga kakao dimulai dari pendapatan biaya keluar tanggal 1 April 2010. Januari 2010 harga kakao turun menjadi 19.400 kg per rupiah. Kemudian menjadi 24.000 per kilogram sepanjang tahun 2011. Pendapatan petani kakao di Sulawesi Tenggara dengan produktivitas 700 kg per hektar per tahunnya. Pendapatan kotor petani kakao di Sulawesi hanya sebesar 10.500.000 per tahun dan jauh dari upah minimum provinsi Sulawesi yang berkisar sampai dengan 1.500.000 per bulannya. Sekretaris Jenderal Asosiasi Kakao Indonesia Askindo berpendapat bahwa sebaiknya pemerintah menetapkan tarif biaya keluar untuk kakao dengan angka tertentu sehingga tidak kalkulatif. Poin yang terakhir adalah potensi komoditas kakao. Kakao terus mengalami peningkatan harga. Hal ini terlihat pada peningkatan harga selama 6 tahun. Sentra produksi kakao tertinggi ketiga di Indonesia adalah tahun 2020, ditempati oleh Provinsi Sulawesi Tenggara dengan 115,02 ribu ton. Kabupaten dengan produksi kakao terbanyak di Provinsi Sulawesi terdapat di Kolaka Utara dengan 47,83 ribu ton. Kolaka Timur dengan jumlah 28,36 ribu ton. Kemudian Konawe dengan jumlah 10,38 ribu ton. Kolaka dengan jumlah 9,59 ribu ton dan Konawe Selatan dengan jumlah 8,42 ribu ton.
Kakao merupakan komoditas yang banyak diolah dan dikonsumsi oleh masyarakat untuk semua umur dan status sosial di Indonesia. Karena rasanya yang lezat dan khasiatnya yang banyak dari segi kesehatan, konsumsi kakao Indonesia dalam bentuk olahan di Indonesia dibedakan menjadi beberapa konsumsi seperti coklat insan dan coklat bubuk berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional yaitu Susenas yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik BPS.